Jadi kita sangat heran. Ada orang yang mempunyai fasilitas yang cukup, kebetulan bekerja di bidang perdagangan, dia terpasate keceknya ke anaknya tinggi-tinggi nang sekolah angkam gale yang cai kose saja kete. Sangat aneh. Allah tu sang iko ko. Sekolah mana tinggi-tinggi ke disiko jangan cang gale jak kini. PT itu ke sekolah tu ke petande sini tu. Tagak siko dapat PT. Nah berbagai macam. Nah ingat betapa indahnya ajaran Islam. Islam tidak hanya menjanjikan kaya kepada seorang ilmuwan, tetapi menjanjikan syaraf, kemuliaan di hadapan Allah. Itulah makna yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kenapa ada di antara kita yang berkesimpulan demikian? Menuntut ilmu tidak hanya semata untuk mencari ilmu. Tidak ada science for science. Mencari ilmu hanya untuk ilmu. Tidak. Mencari ilmu hanya untuk duit. Di dalam Islam, mencari ilmu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan ilmu orang bisa hidup luas, hidup lapang, bisa melihat dan memanfaatkan kehidupan ini dengan baik. Juga menuntut ilmu di dalam Islam dipandang sebagai suatu ibadah, bukan ibadah biasa, malah ditempatkan sama dengan berjihad di jalan Allah, sama dengan jihad. Kalau Nabi pernah ditanya ayul a'mali afdal, amalan apa yang afdal, beliau menjawab jihad fi sabilillah. Beliau menyamakan menuntut ilmu dengan jihad itu. Di dalam sabda beliau, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya talaban lil ilmi, untuk menuntut ilmu pengetahuan, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia berada fi sabilillah, sama dengan berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Apalagi yang membuat umat Islam malas untuk belajar? Kenapa di negara ini pendidikan itu tidak diperhatikan? Heran kalau masih ada juga orang tua muslim yang tidak mendorong anaknya untuk berilmu pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, berarti kita harus mempunyai sikap yang kuat. Pendidikan bukan penting saja, tetapi sangat penting dalam kehidupan ini. Jangan kita terlalu berhitung untuk ilmu pengetahuan. Saya pernah diajarkan oleh guru saya, ilmu itu sangat mudah akrab dengan orang yang memang mau berkenalan dengannya. Tetapi ilmu itu juga pantang bagi orang yang sombong dan tidak acuh dengannya. Ilmu mudah akrab dengan catatan kita memang mau untuk dengannya, mau berkenalan dengannya. Tapi kalau kita cuek dengannya, ilmu itu juga paling pantang mendekat kepada orang itu. Nah, kita heran, kita punya uang untuk anak-anak kita dalam keperluan-keperluan selain ilmu pengetahuan. Dari kecil berbagai mainan kita belikan. Dari yang mulai puluhan ribu, ribuan sampai ratusan ribu. Tetapi setelah dia mulai sekolah, dia minta belikan buku, kita berjanji 3 kali baru dia dapatkan. Semangat yang sangat rendah. Semestinya orang dengan ilmu pengetahuan tidak bakhil.
Kenapa? Karena dia yakin ilmu itu akan bisa mengembalikan dengan izin Allah apa. Nah, kita heran. Ketika untuk kuliah, kita tidak mau memberikan anak kita uang yang cukup. Tetapi untuk menyogok ke masuk kerajo, kita punya duit untuk itu. Padahal saya sarankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum menyogok nanti, lebih baik sogokan itu tidak nanti, sekarang saja sogok. Habiskanlah duit untuk menopang pendidikan mereka. Berikan mereka pendidikan yang cukup. Itu sogokan halal namanya itu. Ini duit kamu kursus. Ini duit kamu beli buku. Ini duit kamu belajar ke guru itu. Ini duit kamu les. Itu sogokan halal. Kalau toh dinamakan sogok, berikan mereka kebutuhan. Nah, kalau mereka berilmu, keahlian mereka itu memang langka, maka kita tidak butuhkan sogok lagi untuk menempatkan mereka pada posisi apapun. Saya pernah punya teman, memang ahli dalam satu bidang. Enak dia saja berhenti kapan. Lalu panik dengan kerja siku, pindahan tempat lain. Tidak pernah tidak mendapat kerjaan. Nah, sekarang kelemahan kita tidak punya ilmu. Dan kita cenderung berbasa-basi kalau dalam ilmu pengetahuan. Tidak serius. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita akhirnya kesulitan. Bangsa kita dianggap rendah. Kita kalah dengan bangsa lain. Pendidikan kita terpuruk. Nah, makanya orang-orang kita yang keluar negeri cenderung dipandang tidak baik. Karena tenaga-tenaga yang kita kirim bukanlah tenaga-tenaga yang berilmu, tapi tenaga-tenaga yang hanya mengandalkan tulang 8 kare. Yang pergi ke Saudi, TKW, yang kerjanya cuma memasak, menyapu, mencuci, melayani orang untuk makan dan minum. Itu pun tidak profesional. Tetapi tengok bagaimana orang Filipina bisa terhormat hidup di Saudi itu. Karena mereka tidak kirim pembantu rumah tangga. Mereka telah meningkatkan skill mereka. Mereka kirim perawat. Mereka kirim pekerja di perusahaan. Sehingga mereka hidup terhormat. Nah, apakah kita tidak ingin generasi yang akan datang juga demikian? Nah, karena itu saya himbau untuk ilmu pengetahuan. Tidak masalah kita harus berkorban. Karena dengan ilmulah kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kalla innal insana la yatagha. Kata tagha bermakna isyan, bermakna durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalimat ini didatangkan oleh Allah? Sesudah Allah mengajarkan orang dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini untuk menyadarkan kita. Banyak pula orang yang telah diberikan ilmu. Pada hakikatnya Allah yang mendatangkan ilmu kepadanya. Dia bukannya bersyukur, tetapi tagha. Dia menjadi durhaka dengan nikmat Allah. Dia anggap dirinya lah yang pintar. Dia anggap dialah yang hebat. Dia lupa bahwa dia sampai menjadi seorang alim tak lebih karena Allah lah wa'allamal insana ma lam ya'lam. Ini peringatan. Bimbing juga anak kita untuk mempunyai bukan hanya keilmuan yang memperkaya akal pemikiran mereka, tapi imbangi dengan ilmu yang membuat kaya pula batin mereka. Itulah yang dikenal dengan pendidikan seimbang. Kita bisa meningkatkan IQ anak kita,
Tapi kita juga harus meningkatkan IQ anak kita. Kita harus mengisi akal pemikirannya supaya dia cerdas. Tetapi jangan lupa kita harus mengisi batinnya dengan keimanan. Nah, itulah yang saya katakan ilmu yang berada dalam kerangka tauhid. Banyakkah manusia yang terlanjur dengan ini? Seperti itu. Banyak. Sangat banyak orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berilmu pengetahuan, tetapi tidak bertambah tunduk kepada Allah, tetapi malah menengadah kepada Allah. Bentuk dari tughyan itu banyak, bentuk pendurhakaan itu. Pendurhakaan yang paling mendasar adalah kufur. Dia tidak pernah mengakui bahwa ilmu yang dia miliki ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Malah dia ingkari keberadaan Allah itu. Itu adalah tughyan atau tagha yang paling atas. Nah, bisa juga orang yang berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi dia selewengkan untuk kemudaratan. Orang banyak yang pandai ilmu akuntansi, tetapi betapa banyak pula ilmu akuntansi ini dipergunakan untuk menutupi kebohongan, menutupi berbagai macam pengeluaran yang tidak jelas. Orang banyak ahli hukum, pandai berdalih dengan mempergunakan pasal-pasal tertentu, tetapi betapa banyak pula ilmu hukum itu yang dipergunakan hanya untuk membela orang yang menganiaya orang lain. Itu adalah bentuk dari tughyan, bentuk dari kedurhakaan kepada Allah yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Allah tidak memberikan ilmu untuk kemudaratan. Allah tidak memberikan ilmu kepada kita untuk kita berbuat fasad, kemungkaran. Allah tidak memberikan ilmu kepada kita untuk menzalimi orang lain. Jadi kalau dalam istilah orang Minang, kok cadik, jangan membuang kawan. Jangan dijual orang dek awak pandai. Itu bentuk tughyan. Jadi banyak kadang-kadang kalau tidak dibarengi dengan kesadaran di dalam diri, kalau hanya ilmu itu mengisi relung akal otak dia saja, sedangkan hatinya kosong, walaupun dia seorang ilmuwan besar, dia profesor di bidang tertentu, kalau dia dokter, jadilah dokter yang tidak beriman. Dia akan lakukan apa saja. Ada orang hamil luar nikah, takut malu, tolonglah gugur pak, baraba iya mo, selesai. Adakah yang terjadi demikian? Banyak. Seorang notaris bisa jadi terlempar karena keahlian dia dengan berbagai alasan dia buat tanah orang bisa menjadi tanah dia. Bisa jadi orang tidak berhak mendapat. Begitu juga seorang ahli sosial kemasyarakatan yang sering melakukan penelitian, betapa banyak manipulasi data yang terjadi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Betapa banyak sekarang uang negara diambil dengan cara seperti itu. Dia laporkan data yang tidak benar, Pak, di sini ada begini, saya butuh bantuan sebagai lembaga sosial kemasyarakatan ini, tolong dibantu saya segini, kemudian sampai di sini tidak tahu entah apa yang akan dikerjakan, duitnya habis. Nah, karena itu, supaya manusia jangan durhaka kepada Allah setelah berilmu, manusia harus sadar, ilmunya itu tidak boleh lepas dari kerangka akidah. Kalau tidak, maka akan terjadilah apa yang diancam oleh Allah. Kalla, itu jazar di situ. Jangan sekali-kali. Jangan kamu terjerumus kemana? Innal insana la yatagha. Manusia itu cenderung durhaka. Manusia itu cenderung durhaka.
Manusia itu cenderung mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah. Adakah contoh orang seperti ini dahulu? Ada. Siapa dia? Menteri Fir'aun, Haman. Kalau orang melihat keilmuan Mesir kuno, cukup mencengangkan dan menakjubkan. Sampai sekarang ilmuwan tidak bisa memastikan bagaimana mereka membangun piramid. Yang batu satu saja di antaranya besarnya bisa 4 kali 4, 3 kali 3 meter. Kalau sekarang banyak alat berat yang bisa menyusun itu. Tetapi kita tidak tahu dahulu bagaimana mereka membangun. Tubuh mereka tidak sebesar yang kita bayangkan. Kubur mereka tidak sepanjang kuburan di Padang di Padang Panjang. Kuburan Datuk Tun Tejo Gurhano dan sepanjang itu tidak. Tubuh mereka tidak begitu berlebih dari orang sekarang. Tetapi mereka bisa membangun karya-karya besar yang bertahan bukan hanya ribuan tahun, tapi ada yang telah puluhan ribu. Coba kita lihat. Dengan kecerdasan mereka, mereka membuat kota-kota yang menakjubkan. Mereka bangun piramid. Kalau kita melihat bagaimana keahlian mereka membentuk logam, emas, perunggu, kita terheran-heran dengan peralatan yang dahulu tentu ala kadarnya. Mereka bisa membentuk dan membuat berbagai macam kerajinan seperti itu. Dan kita bisa juga melihat bagaimana mereka menemukan kaca. Nah, kecerdasan yang seperti itu mereka miliki. Tetapi bangsa yang demikian, kalau mulai terseret kepada tughyan, kepada kedurhakaan, tidak bertahan. Mereka cuma tinggal kenangan. Kita juga pernah mendengar bangsa Sabak, bangsa yang makmur di ujung Yaman sana. Mereka bisa membendung sungai yang besar, sehingga dengan bendungan itu suburlah negeri mereka. Ada jannatan, ada 2 kebun kiri dan kanan bendungan itu yang sangat bagus, menakjubkan mata orang. Negeri mereka subur, kota mereka membuat orang kagum ketika tiba di situ. Tetapi mereka durhaka kepada Allah, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Sekarang bekas itu tidak tersisa, hanya puing-puing, dan negeri mereka menjadi negeri padang pasir yang tandus, tidak tumbuh di situ melainkan pohon kayu berbuah pahit. Keilmuan yang tidak dibarengi oleh keimanan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, ujungnya akan mencelakakan dan membinasakan manusia itu. Sekarang kita tidak aman dengan kondisi yang ada di dunia ini. Kemajuan teknologi yang begitu tinggi belum tentu akan membuat manfaat kepada manusia. Kita terus terancam dengan perang nuklir. Jangankan bom nuklir yang akan jatuh, akibat dari bom atom saja kita sudah tahu begitu besar dan begitu berbahaya. Nah, keilmuan kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai keyakinan kepada Allah untuk menjaga kedamaian kehidupan, bukan berbuat kemungkaran di permukaan bumi. Kalau nilai-nilai itu hilang dari hati manusia, maka ilmu yang mereka miliki akan berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Pesankan kepada anak-anak kita, cerdaslah, tetapi beriman pula lah. Yang belajar beriman pula lah, tetapi juga cerdaslah. Kedua itu merupakan keinginan Islam. Seorang muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Kuat yang dimaksud oleh Nabi itu umum maknanya, bukan hanya kuat secara fisik. Muslim harus kuat secara ekonomi, kuat akidah, kuat ilmu pengetahuan,
barulah dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda orang yang tagha itu? Dan apa penyebab makanya mereka tagha itu? Pada ayat selanjutnya Allah jelaskan, ar-ra'ahu istaghna. Penyebab mereka tagha itu karena mereka melihat bahwa diri mereka sendiri itu istaghna, mustaghniyan, merasa pandai, merasa pintar. Orang yang berilmu kalau tidak dinilaikan, dibarengi dengan nilai keimanan, akan istaghna. Dia pandang dirinya ghani, dia pandang dirinya cukup, dia anggap dia memang telah mencapai posisi yang paling tinggi, dia telah bergelar profesor, doktor. Padahal kalau sifat itu ada, dia lupa bahwa yang diberikan kepada manusia hanyalah secercah dari ilmu Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kenapa orang itu durhaka? Kecongkakannya yang membuat dia lupa diri. Dia merasa hebat. Nah, jangan sampai anak muda kita terseret kepada persoalan itu. Kita sering berkata kepada ibu kita, tantu le ibu. Ibu kuno mah. Nah, kalau itu yang ada di dalam prinsip kita, bukannya kita menjadi orang yang taat, akibatnya malah akan menjadi orang yang durhaka. Allah tidak akan redha. Orang itu akan dianggap tagha. Dia lupa kepada siapa yang mengajarkannya. Semestinya dia sadari ini pemberian Allah, dan dia tidak patut congkak dengan itu. Dan dia tidak patut memandang dirinya yang alim. Dia mesti pandang dirinya adalah muta'allim, orang yang terus belajar. Kan tidak pernah agama mengatakan orang itu sampai belajar. Islam tidak pernah memberi batas kapan seseorang itu sampai belajar. Silakan saja seseorang bergelar berbagai macam, profesor, doktor, MSc, MBA, berbagai macam. Tetapi di dalam ajaran Islam tidak pernah ada batas orang itu belajar berhenti. Batasan di dalam Islam adalah lahan. Kematianlah baru berhenti. Jadi tidak ada alasan bagi ibu-ibu ambo lagai nah balo alen ke dewara jai leh. Sujud ke sujud, salat ke salat selalai. Tidak ada, alasan itu tidak tepat. Dari mana kita dapat ada namanya pensiun dalam menuntut ilmu? Orang boleh pensiun dari kepegawaian, orang boleh pensiun dari berbagai macam pekerjaan, tetapi tidak boleh pensiun dari ilmu pengetahuan. Karena itu ibadah. Nah, jadi kalau kita lihat, sekali kita menganggap diri kita telah cukup, sekali kita memandang bahwa Allah itu sanggup itu, maka itu akan menjurus kepada tughyan. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah bahwa manusia itu jangan sampai hendaknya kalian terjerumus kepada sikap manusia yang tagha, yang durhaka kepada Allah karena dia cenderung melihat dirinya itu cukup. Istighna an syai'. Dia tidak butuh kepada apapun. Rupanya memang berbahaya sikap yang ini. Kadang-kadang di dalam kalimat kita sehari-hari muncul itu. Mengajo orang. Piti-piti ambo. Rumah-rumah ambo. Kerajo-kerajo ambo. Menganyo. Yang cikarawi jo orang. Kan tak urusan awak duduk. Nah, kalau sikap itu kita pertahankan, kita merasa tidak butuh lagi dengan orang lain, kita merasa sudah cukup memenuhi kebutuhan diri sendiri. Bukan hanya persoalan ilmu pengetahuan,
Di dalam hal kehidupan lain pun demikian, sikap itu tidak baik. Apa salahnya mendengarkan orang? Persoalan diikut dan tidak diikutkan urusan berikutnya. Tidak semua yang kita dengar mesti diikut.